Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah ya sekalian di malam hari ini Bismillah kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu fikih ya dari kitab Syarih Fikih Sunnah. Pertemuan yang ke-19 19 ya, bukan 18. Masuk pada pembahasan wudhu ya. Halaman 107. Ya, silahkan yang baca. Baik, Ustaz. Bukan. Siap. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulum fid dawrain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u ta'rifuhu wa dalilu masyru'iyatihi. Al-wudu'u lugatan minal wadha'ati wa hiya an-nadhafatu wan nadharatu wal wudu'u bid-dhammi al-fi'lu wa bil fathi ma'uhu wa masdaru aidan au apa nih? Lugotani. Wamas Darun ya, Eh, ditanwinkan ya, Wamas Darun Aidan. nah, wa masdarun aidan au lugotani. Eh, wa fil istilahi isti'malul ma'i ala a'dha'in makhsusatin al wajhi wal yadaini wal ra'si wal rijlaini. Yurfa'u Ustaz. Yurfa'u ya, dimajukan Yurfa'u berarti. yurfa Yurfa'u bihi ma yamna'u salata wa nahwaha. Wa Hmm. qad dalla ala masyru'iyatihil kitabu wa sunnatu wal ijma'. Fa amal kitabu faqala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa amma sunnatu famin dzalik haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Asani wa an ibni Umar qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min gululin. Asalis wa an ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Rabi' wa an Abi Sa'idin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala miftahu salati tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Wa amal ijma'u faqad ittafaqa ulama'ul ummati ala anna salata la tujzi'u illa bi taharatin idza wujida sabilu ilaiha. Ya, saya wujud sabil. Idza wujida sabilu ilaiha. Lanjut apa? Ustaz? Ya, cukup dulu ya. Baik. Wudhu ya, ta'rifuhu definisinya wa dalilu masyru'iyatihi dan dalil ya disyariatkannya wudhu. Al wudhu lugatan, wudhu menurut bahasa minal wado'ati ya, dari kata wado'ah. Jadi asal katanya itu dari kata wado'ah. Wahia, nah apa itu wado'ah? Ya an-nazofa wan nadhoroh. Ya an-nadhofa itu kebersihan. Ya nadhoroh artinya bercahaya ya.
berseri atau bercahaya. Seperti dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ya ila rabbiha nazir. Nadhirah, berseri-seri bercahaya. Dan ini tentu cocok dengan makna secara bahasa ya. Karena memang dengan wudhu itu ada unsur kebersihan dan juga ada cahaya ya, sebagaimana dalam hadis kan, guran muhajjalin ya min atharil wudhu. Wal wudhu bidhammi ya wudhu dengan didomahkan itu wawunya ya. Wudhu ya dengan dibaca domah. Al fi'lu adalah perbuatannya, aktivitas wudhunya. Ya wa bil fatih dan dengan fathah ma'uhu airnya ya air yang digunakan untuk wudhu. Ya, jadi ada wudhu, ada wadu. Ya, jadi kalau wudhu perbuatannya ya aktivitas wudhu, kalau wudhu air yang digunakan untuk wudhu. Ya, nah wazan seperti ini atau siwa seperti ini itu banyak ya dalam bahasa Arab. Ya, misalnya apa, futur ya, futur itu sarapan ya. Fatur, nah itu makanan yang dimakan untuk sarapan. Ya, futur, fatur gitu ya dan sebagainya ya. Wa masdarun aidon dan dia juga masdar. Ya, jadi eh, wudhu juga bisa sebagai masdar atau lebih tepatnya sebenarnya isim masdar ya, bukan masdar, tapi isim masdar. Karena beda ya kalau masdar itu kan sesuai dengan polanya, sesuai dengan wazan tasrifnya ya. Sedangkan isim masdar itu tidak sesuai, dia ada pengurangan huruf. Karena kan fiil dari wudhu ini kan tawaddoa ya. Tawaddoa ya tawaddo'u, wazan tafa'ala ya tafa'alu. Ya, maka masdarnya itu kan tawaddu'an ya, tafa'ulan. Nah, tapi muncul kata wudhu, nah ini isim masdar. Bukan masdar asli, tapi isim masdar. Aulugatan ya, atau dia dua bahasa ya. Maksudnya bisa bermakna sama ya. Jadi wudhu dan wadu itu bisa juga dimaknai wudhunya ya, aktivitas wudhunya. Bisa juga ya, ini sebagaimana beliau apa namanya rujuk dari kitab-kitab kamus ya, komus ya, ini Komusul Muhit karya Fairuz Zabadi, Mukhtarus Sihah ya, karya siapa? Abu Bakar Ar-Razi ya kalau nggak salah. Ini Mukhtar ya, ini pilihan dari kitab asalnya itu Sihah itu lengkapnya Tajul Lughah wa Sihah wal Arabiyah ya. Ya karya al apa? Al-Azhari ya, Majmu Imam Nawawi ya, Syarah Muhadzab. Ya, kemudian Wafil istilahi dan menurut istilah agak loading. Istimalul ma. Jadi menurut istilah wudhu itu apa ya yang digunakan dalam istilah dalam toharo ya khususnya. Istimalul ma ala a'dha'a ya. Dia baru sarif ala a'dha'a ya. Ala a'dha'a mahsusatin. Jadi menggunakan air terhadap anggota-anggota khusus ya, anggota badan yang khusus ya, yang menjadi anggota wudhu ya.
Yaitu apa saja ya al-wajhi wal yadain wal rasi wal rijlain. Tentu ini yang wajibnya, anggota wudu yang wajib ya. Wajah, dua tangan, ya kepala dan dua kaki. Yurfa'u bihi ma yumma yamna'u sholata wa nahwa. Ya, yang dengan wudhu itu bisa diangkat ya atau dihilangkan sesuatu yang menghalangi sholat dan semacamnya. Jadi itu pengertian wudhu ya. Nah, maka dia lebih jelasnya ya dijelaskan ya dalam hadis ya bagaimana yang disebut dengan wudhu itu. Jadi tidak bisa hanya dimaknai secara bahasa ya. Karena eh, lafaz-lafaz yang muncul ya sebagai suatu istilah ya di dalam Al-Quran ya, di dalam hadis itu tidak hanya dipahami secara bahasa saja ya, tapi harus dipahami secara syar'inya, secara istilah syar'i ya, karena syariat ini membawa makna baru ya, membawa pemaknaan baru dari lafaz-lafaz tersebut ya, apa namanya, khususnya dalam ibadah ya, dalam hal-hal syariat ya. Jadi wudhu ya secara bahasa kan tadi bersih ya, atau bisa juga apa namanya hanya membersihkan badan gitu ya, atau membersihkan wajah secara bahasa ya. Nah, tetapi syariat ini membawa pemahaman baru dengan ada tata cara khusus ya, sehingga kalau tidak mengikuti tata cara yang khusus ya yang dibawa oleh syariat ya, dia berarti belum melakukan wudhu ya. Begitu juga sholat. Sholat kan secara bahasa doa gitu ya. Ya tidak bisa orang hanya dengan berdoa dianggap sudah sholat ya, karena dia ada makna khusus secara syariat ya, ada tata caranya yang kalau tidak melakukan sesuai tata caranya ya belum dianggap sholat ya. Jadi memahami apa namanya syariat ini, penerapan syariat harus secara utuh ya, secara lengkap, memahami dari banyak nas-nas Quran dan Sunnah, tidak bisa secara parsial ya. Makanya biasanya orang-orang yang ingin menghindar dari syariat ya, itu mereka memainkan dari segi tadi mana bahasa, jadi dianggap cukup dengan mana bahasa ya. Baik orang-orang liberal misalnya, itu rata-rata mereka artikan sendiri tuh ya, kata-kata yang dalam Quran, dalam Sunnah mereka artikan sendiri ya, dengan mengacu kepada mana cara bahasa tadi ya. Nah, orang awam bisa tertipu ya. Kemudian orang-orang eh, tarekat ya, orang-orang sufi, mereka juga menggunakan itu ya. Jadi tidak memahami secara utuh ya dari nas-nas syariat itu. Wa qad dalla ala masyru'iyati al-kitab wa sunnah wal ijma' ya. Dan sungguh telah menunjukkan kepada pensyariatan wudhu itu ya, itu dalilnya itu adalah Alkitab ya, Al-Qur'an, Sunnah dan juga ijma. Ya amal kitab ya, adapun kitab Al-Qur'an, faqala subhana, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ini surat Al-Maidah ayat 6 ya. Nah, nanti kita akan bahas bahwa yang disebut di ayat ini adalah yang wajibnya. Ya, karena di sini tidak semua disebut ya, yaitu mencuci wajah ya, tangan sampai sikut, mengusap kepala dan mencuci kaki sampai mata kaki.
Nah, adapun secara lengkapnya itu diterangkan di dalam sunnah ya, di dalam hadis. Jadi menunjukkan bahwa yang disebut dalam ayat ini yang wajibnya. Bagaimana nanti kita akan bahas. Wa amma sunnatu dan adapun sunnah famin dzalika ya di antaranya hadis Abi Hurairah ya radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahadasa hatta yatawadda. Tidak diterima ya sholat seorang dari kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Nah, ini jelas ya, dia menjadi syarat sahnya sholat, syarat diterimanya sholat. Ini dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi yang namanya syarat ya itu tentu wajib. Syarat itu kan hukumnya wajib. Ya. Karena dia tidak bisa terlaksana sesuatu yang disyaratkan tersebut tanpa dilakukannya syarat tersebut. Ya, dia juga masuk kepada kaidah ya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, jadi perkara yang menjadi sarana ya bisa terlaksananya suatu kewajiban, ya maka perkara tersebut juga menjadi wajib. Sholat wajib, tapi sholat tidak bisa dilakukan ya tanpa adanya wudhu. Nah, maka wudhunya pun menjadi wajib. Ya, jadi syarat itu hukumnya wajib. Wa an Ibnu Umar qala dari Ibnu Umar dia berkata ini sami itu Rasulullah SAW yaqul ya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda la yakbalullahu sholatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat tanpa tuhur atau toharo. Nah, kalau di sini umum ya toharo. Mencakup wudu ya, mandi, toharo dari najis juga ya. Wala sodakotan min gululin dan juga tidak menerima sodakoh dari harta hasil menipu ya atau korupsi ya gulul itu juga bisa maknanya. Jadi dari hasil yang haram ya min gululin ya riwayat Muslim. Wa an Ibnu Abbasin qala dari Ibnu Abbas dia berkata qala Rasulullah SAW innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Ya hanyalah aku diperintahkan untuk berwudu apabila berdiri ya hendak sholat. Ya, itu juga menunjukkan wajib ya. Tapi bukan berarti apa namanya hanya untuk sholat saja ya, karena dalam hadis lain yang hukumnya sunnah ya bisa ketika akan tidur ya, ketika ya menjaga wudhu ya dalam setiap saat ya itu kategorinya sunnah ya kalau selain untuk sholat. Wan Abi Sa'id ya dari Abi Sa'id anak Nabi SAW qala ya, bahwa Nabi SAW bersabda miftahu sholati tuhuru ya. Kunci sholat adalah toharoh. Nah, ini jelas ya. Yang namanya kunci ya membuka ya. Kalau nggak kuncinya tidak ada ya tidak bisa dibuka. Tidak bisa orang melaksanakan sholat. Wa tahrimuha dan eh, tahrimnya ya. Jadi maksudnya mulai masuk ke dalam rangkaian ibadah sholat ya. Ya, jadi dia artinya haram yang membuat dia haram melakukan hal-hal lain selain sholat, jadi karena sudah masuk pada pekerjaan sholat. Ya, ini disebutnya tahrim. Makanya dengan takbir itu ya disebut takbiratul ihram gitu. Membuat orang itu jadi haram melakukan yang lain selain sholat. Ya, sama seperti haji kan, ketika orang melakukan ritual ibadah haji, ya itu ada apa namanya? Memakai kain ihram, karena disebut kain ihram.
ya karena artinya dia mulai masuk dalam rangkaian ibadah haji gitu kan. Wa tahliluha dan yang menghalalkannya artinya seorang sudah lepas dari sholat tersebut, ya penutupnya yang membuat orang bisa keluar dari sholat yaitu adalah taslim dengan salam. Ya, makanya di haji juga kan ada tahallul ya, disebut tahallul itu ya itu, karena lawan dari ihram itu ya. Jadi diawali dengan ihram ya, tahrim lalu diakhiri dengan tahlil ya atau tahallul gitu kalau dalam haji. Wa amal ijma adapun ijma faqad ittafaqa ulama ul ummati ala anna sholata la tuzi'u illa bi taharatin idza wujidal sabilu ilaiha. Ya, jadi sungguh eh, para ulama umat ini telah sepakat ya bahwa sholat itu tidak mencukupi atau tidak sah kecuali dengan taharah ya apabila ada jalan kepadanya. Ya, apabila ada jalan kepadanya ya seperti disebut oleh Ibnu Munzir dalam kitab Al-Awsat. Jadi Ibnu Munzir selain beliau memiliki kitab ijma ya, juga memiliki kitab yang lain seperti Al-Awsat. Ya, jadi ijma ini kan biasanya pada hal-hal yang memang qat'i ya, dan juga petunjuk-petunjuk nasnya itu jelas, ya tegas ya, gitu. Ijmanya juga disepakati sebagai ijma ya, karena ada juga kadang ya menurut sebagian ijma tapi tidak disepakati sebagai ijma gitu ya. Kalau hal-hal yang jelas, tegas dalam nas ya hal yang qat'i itu biasanya adalah ijma yang memang benar-benar ijma disepakati ya. Barangkali ada yang lain yang mau baca berikutnya. Gimana, Ustaz? Lanjut. Ya, lanjut kalau nggak ada ya langsung lanjut bisa Ya, Irfan. baik, Ustaz. Bismillah. Min fadhailil wudu'i al-awwal annahu yu'tabaru nisful iman. Kama fi hadisi Abi Malikin al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Eh, ba apa alif itu dah ba annahu yukaffiru saghairad dzunub. Al-awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha ma'a ini qatril ma'i ya. Ya, Ma'a ma'a qatril ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin kana batoshatha yadahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masatha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Asani wa an Utsmana radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi apa nafilatan ya nafilatan. Wa yata'akkadu hadzal fadlu was thawabu liman shalla aqiba hadzal wudu'i fardhatan au nafilatan. As-salis fa fi hadisi Utsmana fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man tawaddoa misla wudu'i hadza thumma qama fa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsuhu nafsaha nafs la yuhadditsu fihima nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ha annahu yarfa'u darajatil abdi. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i alal makarihi wa kasratul khutta ya Ustaz. Betul ya. Nah, wa kasratul khutta ilal masajidi wa intidharus salati ba'da shalah. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Dal ya. Annahu sabilun ilal jannati. Al-awwal. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala li Bilalin, ya Bilalu, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Inni sami'tu duffa na'laika baina yadayya fil jannati. Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri ma katabali an usalliya. Asani wa an Uqbata bani Amirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma shalla rak'ataini yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi wajabat lahul jannah. Ha annahu alamatu tamayyuz tamayyuz Sama Yuzi ya. tamayyuzi hadhil ummati inda urudil Ah, bukan, haudi. bukan. Anu alamatun tumayizu ya. Fi'il mudhari ya. Oh, alamatun tumayyizu ya. Fi'il mudhari, Tumayyizu fi'il mudhari. tumayyizu hadhil ummata inda urudil haudi. Fa'an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal makbarata faqala assalamu alaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum an qaribin lahikun. Wadittu wadittu law anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanuka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummatika ya Rasulullah qala ara'aita law anna rajulan lahu khailun sada Khailun. khailun khailun gurrun muhajjalatun baina dhahrai dhahrai Iya, Zuhri. eh, dhahrai khailin duhmin bihim ala ya'rifu khailahu qalu bala ya Rasulullah qala fa innahum ya'tuna gurlan muhajjalina minal wudu'i wa ana apa nih far apa apa nih farad fartuhu Faratuhum. faratuhum wa ana faratuhum alal haudi ala lay apa nih layadha Layudadanna. layudhadanna Hmm. rijalun an haudi eh, kama yudhadul ba'iru yudhadul ba'iru dhallu unadihim ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'dak fa'aqul suhqan suhqan wal gurlatu al-lum'atul baydha'u takunu fi jabhatil farsi Eh, Ya, berarti faros, wal faros, farosi. Kuda. faros nah, farosi
Wal muradu huna an-nurul kainu fi wujuhi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa tahjilu bayadun yakunu fi salatati qawaima min qawaimil farasi. Wal muradu bihi aidan an-nur. Eh, ha, habis itu apa nih? Wow ya. Ro apa? Eh, ro ya. Annahu nurun lil abdi yaumal qiyamati. Ro Wa tadi. an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablugul hilyatu minal mu'minina haitsu yablugul wudu wal hilyatu hiya an-nuru yaumal qiyamah. Zai Wow ya, ini wow annahu ya tadi wow. Jaya. nam Awas oh, kan. eh, nam uti kalamun hawaz ya nam. Ya. Fa'an Abi Hurairah anau halun li uqdatis syaitani. Fa'an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala apa nih? Ya kidu apa sih? Ya akidu. Ya kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun farkud. Farkud sana. Farkud. Farkud. Eh, nah, farkud. Fa in istaiqadha fa dzakarallaha in halat uqdatun. Fa in tawaddaa in halat uqdatun. Fa in sallan halat uqdatun. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Wa illa asbaha khabithun nafsi. Hobitan. Khabisan nafsi. Khobar asma. Khabisan nafsi kaslan. Keselana. Kaslan. Nah. Ya udah ya. Itu berbicara tentang keutamaan wudhu ya. Jadi ada beberapa ya, di sini ada cukup banyak ya lengkap. Yang saya sampaikan di fikih ringkas itu hanya ada tiga aja ya sebagai syarat wudhu, apa syarat sholat, syarat sah sholat. Kemudian apa namanya menggugurkan dosa ya dan berseri ya, membuat wajah berseri. Di sini lebih lengkap lagi ya, ada beberapa. Yang pertama anau yu'tabaru nisfa ya, jadi dibaca nisfa ya karena dia apa namanya maf'ul bih ya, maf'ul bih kedua ya karena maf'ul bih pertamanya kan dijadikan naibul fa'il ya, yu'tabaru. Ini nisfal imani ya, dia dianggap sebagai setengah iman atau bagian dari iman gitu ya. Kamu fi hadis ya Abi Malik al Ashari sebagai dalam hadis Abi Malik al Ashari kala Rasulullah SAW tuhuru syatrul iman ya. Tuhur ya bersuci itu adalah sebagian dari iman atau setengah dari iman ya. Nah, ini yang hadis ya berupa hadis ya soal itu redaksinya seperti ini. Adapun kalau an-nazofah ya minal iman itu tidak bukan redaksi hadis ya. Kalau yang redaksi hadisnya at-tuhur syatrul iman ya. Nah, kemudian yang kedua anau yukafiru shaghairudz dzunub ya bahwa dia menghapus ya dosa-dosa kecil ya dari shaghair. Karena biasanya memang amal-amal soleh ya itu bisa menggugurkan dosa, misalnya dosa-dosa kecil baik yang disadari atau tidak disadari gitu ya. Jadi dia bisa menghapus ya wudhu, sholat dan sebagainya ya. Banyak ibadah-ibadah itu bisa menghapus dosa kecil. Adapun dosa besar ya tidak bisa otomatis, tapi ya harus dengan taubat ya kalau yang dosa besar. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza tawadda al-abdul muslim wa bil mu'min bila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu faghsala wajhahu. Nah, ya jadi setiap anggota wudhu yang dicuci yang
dibersihkan ya di dalam wudhu ya itu gugur dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh anggota badan tersebut. Ya, ketika dicuci wajah ya maka dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh wajah itu keluar. Ya kullu khoti'ah nadzara ilaiha ya setiap ke apa setiap dosa yang ya, ia lihat ya kepadanya ya di wajah itu ada mata yang bisa melihat ya ya dan juga ada mulut ya lisan ya di wajah itu yang mana orang banyak berbuat dosa ya melalui lisan tersebut kan begitu ya ya bersama tetesan air ma qatrin ma au ma akhir qatrin atau bersama akhir ya dari tetesan air. Jadi berjatuhannya ya air ya ketika wudhu ya dari anggota badan dari anggota wudhu tersebut yaitu sama dengan bergugurannya dosa bersamaan dengan air tersebut. Wa idza ghusala yadayhi kharajat min yadayhi kullu hatiatin kana batoshatha yadahu ma'al mai aw ma'akhiri qatril mai. Ya, apabila mencuci kedua tangannya ya keluar dari kedua tangan itu setiap dosa yang dilakukan oleh tangan ya yang tangan itu apa namanya mengambil dan sebagainya ya karena memang cukup banyak dosa-dosa yang dilakukan dengan tangan. Makanya kan Abu Lahab ketika apa namanya divonis celaka ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dikatakan kedua tangannya tabat yada Abi Lahab celaka kedua tangan karena memang banyak dilakukan oleh kedua tangan ya bukan berarti kedua tangannya saja yang celaka ya semuanya gitu kan cuman itu menunjukkan ya sebagai simbol bahwa tangan ini berperan besar ya dalam melakukan dosa. Ya, lalu apabila mencuci kedua kakinya ya keluar ya seluruh kesalahan, seluruh dosa yang kedua kaki tersebut berjalan ya untuk melakukan dosa tersebut bersama dengan tetesan air dan akhir dari tetesan air itu. Ya, hatta yahrujana kian minatu sampai dia keluar ya setelah wudhu itu bersih dari dosa. Ini luar biasa ya keutamaan dari wudhu itu. Ya, dan juga ada sebetulnya hadis yang lebih lengkap ya semua. Jadi intinya tidak hanya yang disebut di hadis ini saja ya. Jadi semua yang dilakukan dalam wudhu ya, termasuk hal-hal yang sunahnya, yaitu juga sama. Dan berguguran dosa dari anggota badan tersebut. Ya. Kemudian ya berikutnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya. Man tawaddoa hakada siapa yang berwudu ini di akhir ya. Jadi beliau ketika menjelaskan ya eh, di awal tentang tata cara wudhu Nabi ya lalu di akhir ya beliau mengatakan di man tawaddoa hakada siapa yang berwudu seperti ini seperti yang sudah dipraktekkan itu ya gufiro lahu akan diampuni ya baginya ma taqaddama min dzambi apa yang terdahulu dari dosanya wa kanat sholatu wa masyu ilal masjid nafilah dan sholatnya serta berjalannya dia ke masjid adalah nafil adalah tambahan ibadah tambahan jadi maksudnya adalah tambahan pahala ya karena sholat kan dia umum bisa sholat wajib bisa sholat sunnah ya itu walaupun kata nafilah itu biasa digunakan untuk sunnah ya nawafil nafilah ya ibadah tambahan. Tapi maksudnya di sini Allah alam dia umum ya
kalau tadi wudhunya itu sudah dengan wudhunya diampuni dosa-dosa kecil ya ketika dilakukan ibadah ya setelah itu ya berjalan ke masjid lalu sholat itu artinya tambahan pahala karena dosanya sudah gugur ya dengan wudhu itu. Ya, walaupun sholat sendiri juga bisa menggugurkan dosa juga ya sama pahalanya. Ya. Wa yata'akkadu hadzal fadl wa thawabu liman shalla aqibah hadzal wudu'i faridatan aw nafilah. Dan lebih kuat lagi ya keutamaan ini dan pahala ya bagi orang yang sholat setelah wudhu ini baik itu wajib atau nafilah atau sunnah. Ya. Fi hadis Utsman dalam hadis Utsman fi sifati wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a misla wudu'i hadza. Siapa yang berwudu dengan wuduku ini ya kata Rasulullah ya. Summa qama fasala rakaatain kemudian dia berdiri ya melaksanakan sholat 2 rakaat ya la yuhaditsu fihi ma ya nafsuhu ya dirinya ya tidak apa namanya berbicara ya pada keduanya maksudnya berbicara dalam hati jadi jiwanya itu maksud dari la yuhaditsu fihi ma nafsu itu kan jadi orang tuh jadi melamun ya ketika sholat itu. Ya, dia hatinya itu atau pikirannya itu dia ingat kemana-mana ya. Bahkan ya kayak kayak berbicara aja, tapi di dalam hati. Ya, orang-orang yang menghayal itu kan seperti dia berbicara kan dalam hati ya. Ya, memang tidak membatalkan sholat, cuman mengurangi kehusuan sholat. Selama tidak keluar ucapan ya di mulut, ya kan kata-kata tersebut ya tidak batal ya. Jadi hanya di hati saja ya orang melamun, menghayal, ya seakan-akan dia berbicara gitu kan dalam hatinya. Ya, jadi itu tidak membatalkan, hanya tentu sangat mengurangi kehusuan ya, lalai. Ya, jadi kalau memang wudhunya benar ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menurut dia sholat 2 rakaat, nah, insya Allah tidak akan berbisik-bisik gitu di dalam dirinya ya, berkata-kata di dalam hatinya. Dan itu juga termasuk godaan setan juga ya. Membuat orang menghayal, melamun, dia lalai dari sholat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya dia diampuni dosa. Ya, ini berarti jawab syaratnya ya. Kalau yang ini sifat, la yuhadis ini bukan jawab syarat, dia sifat dari sholat. Jadi sholatnya, sholat, sholat 2 rakaat itu tidak sambil melamun ya, tidak lalai. Nah, maka balasannya ya diampuni dosanya. Ya, berikutnya anau yarfa'u darajatil abdi, mengangkat derajat seorang hamba. Ya, Nabi Hurairah, Nabi SAW kala ala adulukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian alama yang Allah bil khotoya. Ya Allah menghapus kesalahan-kesalahan wa yarfa'u bi darajat. Ya, mengangkat dengannya derajat-derajat. Qalu bala ya Rasulullah qala isbaghul wudu alil makari. Nah, ini yang pertama. Menyempurnakan wudu ketika ada kesulitan atau ada kesusahan ya tidak disukai ya. Misalnya dalam kondisi sedang dingin ya, sangat dingin kan orang tidak senang ya atau berat ya, berat kalau dia harus berwudu harus kena air gitu karena sedang dingin ya kondisinya. Itu kan disebut makarih ya, sesuatu yang tidak disukai. Nah, ini menunjukkan ketika ada ujian ya, jadi semakin berat ujiannya semakin besar berarti pahalanya dalam melakukan amal itu. Ya, makanya
Al jaza ya min jinsil amal ya. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Jadi semakin berat suatu amalan ya berarti dia semakin besar pahalanya. Ya, ketika wudhu itu ya adalah dalam kondisi yang sulit, tidak disukai ya, maka insya Allah itu semakin besar pahalanya. Yang berikutnya maka suratul huta ilal masajid. Banyak melangkah ke masjid ya. Huta jama dari hutwah ya. Langkah nih, banyak langkah ke masjid. Wantidaru sholat ba'da sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Fadzalikum itulah ribat. Ya kan? Ya, jadi ribat. Ribat itu kan secara asal dia maknanya berjaga-jaga dari musuh kan, ribat itu. Seperti di Palestina, di Masjidil Aqsa ya di situ ada ribat menjaga jaga dari serangan musuh. Itu makna ribat. Nah, tetapi dengan orang menunggu sholat itu dianggap sebagai ribat juga. Ya, menunggu sholat. Bahkan Rasul menguatkannya sampai 3 kali ya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ya, kemudian ana sabil ilal jannah, jalan menuju surga. Dari Abu Hurairah dari bahwa Nabi SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal. Nah ini kisah Bilal ya. Apa namanya? Rasul mengatakan, ya hadis nih ceritakan kepadaku ya biarja amalin amil tahu fil Islam dengan amalan yang lebih menjadi harapan ya. Itu yang paling menjadi yang paling kau unggulkan gitu ya. Yang kau lakukan dalam Islam. Kenapa Rasul mengatakan begitu ya karena ini sami itu dafan alaika. Sesungguhnya aku mendengar ya dafa ini dafa itu dafan. Apa namanya? Langkah ya. Jadi suara langkah ya, suara langkah dua sandalmu ya alaika. Jadi, suara sandalnya ya terompahnya itu sudah didengar Rasul di surga baina yadaya fil jannah apa di dekatku ya atau ya atau bisa juga di hadapanku di surga. Jadi terdengar lah intinya oleh Rasulullah SAW di surga itu ya suara sandal Bilal. Ya, jadi apa amalannya yang dilakukan oleh Bilal itu ya qala ma amil tu amalan arja indi min anni lam atatahar tuhuran fi sa'atin min lail aw nahar ila itu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Ya, aku tidak mengamalkan amalan yang lebih diunggulkan, yang lebih aku harapkan ya di sisiku. Ya, selain ini, min anni lam atatad ya, selain aku ya tidaklah melakukan apa toharo ya bersuci ya atau berwudu di suatu waktu baik dari malam atau siang ya kecuali aku sholat dengan apa namanya dengan wudu tersebut. Tuh di sini maksudnya wudu ya. Ya dengan yang ditulis untukku ya sholat ya jadi setiap kali wudhu ya dia melakukan sholat 2 rakaat ini yang disebut dengan syukrul wudhu ya atau sunnah tuhur itu ya dari Uqbah bin Amir dia berkata ya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda siapa yang berwudhu lalu membaguskan wudhunya ya summa sholat rakaatain nah ini masih sama ya dengan tadi jadi sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu yukbilu alaihima biqala dia menghadap ya pada keduanya maksudnya dalam kedua rakaat tersebut dalam sholat ya dengan hati dan wajahnya
Makanya kan dalam doa iftitah ya di antaranya kan menghadapkan oh, ini wajah tu wajhiya lillahi kan. Nah, tapi menghadap itu kan bukan hanya wajah tapi juga hati. Artinya dengan penuh kehusuan dalam melaksanakan sholat itu. Tidak hanya secara fisik saja gitu menghadap Allah melakukan gerakan sholat tapi hati kemana-mana. Wajabat lahul jannah maka wajib baginya surga. Ya, berikutnya anawa alamat tumaizu hadil umma inda urudil haudi. Bahwa dia adalah tanda yang membuat istimewa umat ini ketika datang ke haudnya Rasulullah, telaga Rasulullah ya. Itu yang Quran muajalin itu ya, jadi berseri-seri, wajah yang berseri-seri. Ya, sebagai tanda itu umatnya Nabi Muhammad SAW merupakan kelebihan. Ya dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mendatangi suatu kuburan, ya beliau mengatakan Assalamualaikum daru qaumin mu'minin, ya apa tempat ya ataupun rumah ya maksudnya kuburan ya kaum orang-orang mukmin wa inna insyaallah bikum an qaribin lahikun. Dan sesungguhnya kita insya Allah akan menyusul ya dalam waktu dekat kepada kalian. Waditu lau anna qad ra'ayna ikhwanana. Ya aku sangat senang, sangat suka kalaulah kami ya, kalaulah kita bisa melihat saudara-saudara kami, ikhwanana. Ya, kalau mereka mengatakan awalasna ihwanaka ya Rasulullah. Bukankah kita ini juga adalah ihwanmu ya, saudara-saudaramu ya Rasulullah ya. Ikhwan fil Islam gitu ya. Nah, tapi kata Rasulullah, kalau antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Ya, di sini membedakan istilah ya, ada istilah khusus gitu ya, walaupun ya semua kan saudara ya, sama muslim, uhuwah gitu ya, nama minuna ihwah. Tapi di sini ada penyebutan khusus ya, oleh Rasulullah bahwa orang-orang yang bersama beliau waktu itu yang hidup ya bersama beliau yang beriman itu disebutnya adalah para sahabat. Nah, sedangkan kemudian orang-orang yang tidak melihat beliau ya tidak bertemu dengan beliau ya beliau sebut sebagai ikhwan dalam hadis ini. Ini ihwanun alladzina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita adalah yang belum datang. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummatika ya Rasulullah. Bagaimana engkau mengenali? Kalau sahabat kan eh, dilihat langsung oleh Rasul jadi tahu, kenal. Nah, orang-orang yang datang kemudian ini ya itu ihwan-ihwan sama muslim ya orang mukmin itu bagaimana cara mengenali mereka? Ya kata Rasulullah ya ara'aita law ana rajulan law khairun gurun wajalatun baina zuhri khairin. Aduh apa zuhri khairin duhmin ya bihim ala ya'rifu khailahu. Di sini Rasul membuat suatu perumpamaan ya. Jadi ketika ditanya bagaimana engkau mengenali ya umatmu yang belum datang? Ya, tidakkah engkau perhatikan kalau ada ya seorang lelaki ya yang memiliki seekor kuda ya, ya yang gurun muhajjalah ya yang gurun muhajjalah yang bersinar ya yang berseri bercahaya. Ya, kuda yang muka, kaki dan tangannya itu bersinar ya. Ya, muka, kaki dan tangannya bersinar. Kuda itu berada di antara kuda yang hitam legam.
Ya, jadi kuda yang memiliki apa sinar ini percaya ini berada baina zahra yuhailin dumin di antara ya kuda yang hitam legam. Ya bim ala ya'rifu tidakkah dia mengetahui kudanya gitu. Jadi kuda dia itu beda sendiri ya, putih kan bercahaya. Sedangkan yang lainnya hitam legam ya, tentu akan mudah mengenalinya. Ya, qalu bala ya Rasul, tentu wahai Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna ghurran wa jali minal wudu. Nah, begitu juga nanti ya mereka kaum muslimin yang belum apa sempat ditemui atau berjumpa dengan Rasul, mereka ada cirinya ya yaitu wajah yang berseri-seri. Nah, wajah yang berseri-seri itu adalah bekas wudhu minal wudhu. Wa nafaratuhum alal haudi. Ya, dan aku apa adalah menyambut ya. Jadi Farad itu akan menjadi pelayan gitu yang menyambut ya Rasul akan melayani mereka, akan menyambut mereka. Farad ya. Untuk apa eh, ke datang ke telaga itu. Jadi disambut oleh Rasul Salam ke telaga beliau. Ya, ala la dan rijalun awa an haudi. Ya, ketahuilah ya, ada orang-orang yang akan dihalangi dan ya dihalangi dari telagaku ya kama yuzadul ba'irud dal ya unadihim ala halumma. Nah, sebagaimana dihalanginya unta yang tersesat. Ya, sebagaimana unta hilang ya, yang dihalang-halangi. Ya, unta yang tersesat yang dihalang-halangi. Ya, unadim aku memanggil mereka ala halumma. Kemarilah. Ya, lalu dikatakan ya fayuqalu innahum qad badalu ba'dak faqulu sukan sukan. Ya, sesungguhnya mereka telah merubah-rubah setelahmu ya, merubah-rubah ajaran. Ya, agama Islam itu sebenarnya eh, ada tiga makna ya merubah-rubah ini. Yang pertama memang mengganti agamanya ya murtad ya dari Islam. Ya, yang kedua melakukan kebid'ahan ya. Dan yang ketiga bisa juga maknanya melakukan dosa besar secara umum ya, melakukan dosa besar sehingga nah tiga kelompok ini atau tiga makna ya dari orang-orang yang merubah ya ajaran agama Islam ini setelah sepeninggal Rasul ya maka mereka dijauhkan ya dari telaga itu ya kata Rasulullah sukan menjauhlah menjauhlah. Nah, sukan liman goyaro ba'di ya dalam redaksi riwayat lain. Menjauhlah orang yang merubah-rubah setelahku, kata Rasulullah. Ya, ya ini keutamaan Gurun Muhajjalin itu ya bagi orang yang berwudu. Nah, gurrah itu alam atul baido apa namanya lama itu kan kelipan ya, jadi berkelip percikan ya atau apa ya, ya kelipan cahaya gitu kan, cahaya itu kan berkelip-kelip. Jadi kelipan yang putih yang berwarna putih takunu fi jabhati farsi yang ada di kening kuda ya ada di kening kuda ya wal muradu huna yang dimaksud di sini an-nur al-kain fi wujuh umat Muhammad SAW adalah cahaya yang ada pada wajah umat Muhammad. Nah, tahjil itu mana bayar yang putih ya yakunu fi salati qawaim min qawaim yang ada pada apa namanya tiga ikatan ya
biasa kan kuda itu kan ada tali ya di wajahnya itu kan di tali ya ada tiga ya tiga ikatan itu ya yang ada pada kuda itu secara asal makna bahasa ya secara makna bahasa itu tahjir itu untuk kuda ya tapi di sini sebagai apa namanya isti'arah ya digunakan untuk orang-orang beriman yang diberi cahaya nanti yaitu bekas dari wudhu mereka. Ya, yang berikutnya adalah cahaya bagi hamba pada hari kiamat. Nah, ini secara lebih umum ya. Sebenarnya em, masih dekat ya atau sama dengan sebelumnya ya. Bulan Muhajjalin. Jadi dari Abu Hurairah dia berkata, aku mendengar kekasihku yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Tablugul hilya min mu'mina yablugul wudu." Ya, hilya di sini maksudnya an-nur yaumul qiyamah. Cahaya di hari kiamat itu akan sampai ya dari orang beriman itu eh, sebagaimana apa sampainya wudhu. Jadi orang yang betul-betul yang menjaga wudhunya ya berarti cahayanya akan lebih gitu ya, akan lebih terang. Nah, yang terakhir bahwa wudhu itu akan melepaskan ikatan setan. Ya, sebenarnya dalam hadis setan itu mengikat di atas apa kepala ya, kofiah itu. Kopiah itu kan biasa kita gunakan kopiah gitu ya, peci. Ubun-ubun bukan, Ustaz? Kalau di sini maknanya, bentar, topi di sini diartikan. Mana nggak ada. Kopiah apa di situ ya artinya? 142. Dulu, Pak Peri selalu bersikap seperti ayah. Tapi makin Kopiah la kopiah tirok si ahadikum. Mengikat tengkuk kepala ya, tengkuk. Kopiah di sini artikan tengkuk kepala. Nah, seorang dari kalian ya saat tidur dengan tiga ikatan. Setiap kali mengikat ikatan tersebut ya, eh, ya dribu kula apa ukdatin ya, alaika lailun tawil farkud. Jadi ini kata perkataan setan. Kata setan, engkau akan melewati malam yang sangat panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Ya, jadi diikat, jadi tidak bangun gitu. Ya tetap apa disuruh untuk terus ya tidur. Fa'in fa'in istaiqadha fadzakarallah ya. Kalau dia bangun dan mengingat Allah, ya, makanya ada doa ya ketika bangun tidur. Maka in halat uqdatun terlepas satu ikatan. Fa'in tawaddoa in halat uqdatun. Apabila berwudu, ya, tadi kan bangun dengan berzikir lalu wudu, nah ikatan kedua terlepas. Fa'in sholat in halat uqdatun. Kalau dia melaksanakan sholat, nah maka terlepaslah satu ikatan, maka udah tiga ikatan itu semua berarti sudah terlepas. Ya, fa'asbaha nasyitan thayyiban nafsi ya, maka dia menjadi orang yang semangat, orang yang rajin. Ya, yang baik jiwanya. Ya, jiwanya baik.
Waila asbaha bisa nafsi kaslana. Nah, jika tidak, ya, tidak melakukan hal itu, dia menjadi orang yang buruk jiwanya, pemalas. Itu ya dimulai dengan bangun ya minimal ya subuh. Kalau ingin menjadi jiwa yang baik, yang semangat ya, tidak malas, tidak malas. Itu ya keutamaan apa wudhu ya. Dan berikutnya di sini disebutkan ya sifatul wudhu al-kamil ijmalan. Ya, sifat atau tata cara wudhu secara sempurna ya secara global. Ini sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan ya, ini yang menjadi dalil yang paling utama lah ya dalam tata cara wudhu ya secara lengkap. Walaupun nanti ada hadis-hadis lain yang melengkapinya ya. Yang cukup lengkap ini adalah hadis Utsman ya yang diriwayatkan oleh Humron ya, Maula Utsman, jadi mantan budak yang dimerdekakan ya oleh Utsman. Ya atau ya dia selalu membantu Utsman bin Affan ya Humron ini. Nah, jadi dia melihat langsung bagaimana Utsman mengajarkan wudhu ya dengan praktek. Karena Utsman bin Affan dah biinain yang meminta bejana ya maksudnya wudhu ya air wudhu dalam redaksi hadisnya biwaduin kan ya. Ya ada beberapa versi ya redaksinya itu. Lalu beliau menuangkan ke dua telapak tangannya ya maksudnya jari sampai pergelangan ya kaf itu bagi bagian depan dan juga belakangnya. Sebanyak 3 kali salah sambil salah lalu beliau mencucinya sumanola yaminu filina lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Nah ini juga sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan air mustamal nggak bisa digunakan lagi. Nah buktinya Rasul memasukkan tangan beliau ya. Jadi ini air mustamal masih bisa digunakan untuk taharah. Komad malu wasan syak wasan sarona. Beliau berkumur-kumur memasukkan air ke hidung, mengeluarkan. Ya, asumma ghusala wajhu salasan, mencuci wajahnya 3 kali, wa idaihi lal mirfaqain salasa miror. Ya, dan kedua tangannya sampai sikut ya sebanyak 3 kali. Summa masah birosi, lalu beliau mengusap kepalanya. Ya, nah mengusap kepala itu hanya sekali cukup. Jadi dalam hadis-hadis itu tidak ada mengulang sampai 3 kali itu nggak ada ya. Makanya dia yang lebih kuat dan ini mayoritas ulama mengusap kepala itu sekali saja. Ya, adapun apa diulang sampai 3 kali kan itu hanya mazhab Syafi'i saja dan itu lemah pendalilannya. Karena Imam Syafi'i hanya menggunakan dalil umum. Ya kan tawaddoa apa marotan marotan marotain marotain ya salah samarot itu kan masih umum. Nah, sedangkan untuk apa namanya lebih jelasnya kan harus ada dalil yang spesifik yang menjelaskan anggota wudhu itu. Makanya kan Membayhaqi yang mengumpulkan dalil-dalil ya mazhab Syafi'i dalam sunannya yaitu beliau juga menganggap bahwa pendalilan ya Imam Syafi'i ini lemah dalam hal mengulang mengusap kepala. Sedangkan para ulama lain mayoritas itu tidak mengulang hanya sekali saja mengusap kepala itu. Cuma ghusala rijlai salah sama mirarin lal ka'bain ya. Kemudian mencuci 2 kaki 3 kali sampai mata kaki. Semua kala Rasulullah SAW mentawad dan nawudu ya. Ini yang tadi ya. Keutamaannya yang tadi. Ya, sholat 2 rakaat yang tidak ada apa namanya berbicara dalam hati ya maka tidak ampuni dosanya. Ya, wa min hadza dari hadis ini wa ghairi dan juga yang lainnya mimma saya titafsiluhu dari yang akan datang rinciannya yumkinu an nulakhisa sifatal wudu'i fi mayati ya. Mungkin bagi kita untuk meringkas sifat wudu ya, tata cara wudu berikut ini. Di sini beliau meringkasnya ya walaupun tentu apa namanya tidak semuanya ya khususnya ya saya ya yang menjelaskan ini menyetujui ya ada hal-hal yang memang
berbeda lah ya. Nah, kita bahas nanti dalilnya. Ini secara umum dulu ya. Jadi di sini tuh ada yang wajib, ada yang sunnah kan. Jadi yang pertama yanwil wudu aerofil hadas ya, meniatkan wudu ya untuk menghilangkan hadas. Ya kurusmallah taala, menyebut nama Allah ya di basmalah ya. Yang ketiga yaksilu kafai salasa marot, mencuci dua telapak ya, maksudnya tangan ya sampai pergelangan. Tiga kali yahudul ma biyamini fayaj'alu fi famihi wa anfihi. Mengambil air dengan tangan kanan lalu menjadikan pada mulut dan hidungnya. Min gurfatin wahidah, dari satu cidukan. Fayatamat madu wa yastansilu, dan dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, jadi ini ya sebagaimana nanti dijelaskan dalam hadisnya jelas. Dan juga ada penjelasannya Ibnu Qayyim ya, pernah saya share juga. Jadi mengambilnya dengan tangan kanan, nah itu satu cidukan itu buat mulut ya, berkumur-kumur dan hidung. Jadi setengah mulut, setengah hidung. Jadi satu telapak tangan kanan itu. Lalu dikeluarkan oleh tangan kiri. Sumaya sansiru bisimali. Ya, mengeluarkan air dari hidung itu dengan tangan kirinya. Ya fa'alu hadza salah samarot, melakukan ini tiga kali. Yaksilu wajah ukuran salah samarot, mata lihiyatihi, ya mencuci wajahnya seluruhnya ya tentu ya seluruh wajahnya tiga kali bersama dengan menyela-nyela jenggotnya. Kalau yang tipis ya dia harus kan harus harus mengenai pangkal dari jenggot itu. Tapi kalau lebat itu sunnah saja menyela-nyelanya ya. Yang silu yadaihi, mencuci kedua tangan, alyumnya sumul yusra ya. Yang kanan dulu baru yang kiri. Ila ma fauqal ini ya sampai ke atas dua sikut, karena sampai sikut itu maksudnya dengan sikut. Jadi ilal marofik di situ maknanya ma'al ya, ma'al marofik. Ila bimana ma'a ya. Dan juga dikuatkan kan ada hadis yang menyebutkan hal itu ya. Karena sikut juga kan bagian dari tangan gitu ya. Jadi kalau batasan masih termasuk jenisnya itu masuk masuk pada batasan itu. Ya matahari asabil yadain, bersama dengan menyela-nyela jari tangan. Ya yamsau rosau kulau. Nah ini yang lebih kuat ya insya Allah, bahwa mencuci kepala itu seluruhnya. Ini yang kita kuatkan juga, tidak sebagian ya, tidak hanya sebagian, tapi harus seluruhnya ya, karena wamsahu biru usikum mbak di situ makna dipahami dengan mana asal ilsok oleh ilsok, untuk menempel ya, tidak bermakna tabid ya, itu kan itu yang membolehkan sebagian, maaf mbaknya itu tabid ya, jadi lebih kepada mana ilsok, karena ilsok itu mana asal dari ba itu ya. Dan juga dikuatkan dengan hadis ya. Jadi praktek langsung Rasul itu kan menunjukkan mengusap kepala seluruhnya. Praktek Rasul itu tidak sebagian ya. Nah, adapun itu kan yang membolehkan sebagian itu kan mazhab Hanafi dan Syafi'i ya. Kalau Syafi'i itu bahkan berapapun gitu ya, diusap itu udah cukup. Kalau Hanafi itu sepertiga, atau bukan sepertiga, seperempat ya, rubuh ya, atau seubun-ubun gitu. Nah, sedangkan mazhab Malik, mazhab Hanbali ya, dan yang lain itu mewajibkan seluruhnya, bukan hanya sebagian. Nah, mereka kan yang membolehkan sebagian, selain yang tadi juga berdalil dengan hadis yang Rasul itu mengusap ubun-ubun. Nah, padahal hadisnya itu tidak hanya mengusap ubun, ya. Jadi hadis lengkapnya itu mengusap ubun dan menyempurnakan kata sorban itu ketika memakai sorban. Itu sebagai keringanan. Ya, tetapi ketika mengusap sorban pun disempurnakan seluruhnya gitu.
tidak menunjukkan boleh sebagian. Hadis itu juga ya. Ya, mudbiron wa mukbilan marotan wahidatan ya. Jadi mudbiron ya apa menarik ke belakang dan ke depan. Ya sebanyak satu kali saja. Jadi praktek Rasul itu kan eh, apa namanya dalam hadisnya akbala wa adbaro ya. Kalau akbal itu kan berarti menarik ke depan, adbaro menarik ke belakang. Tapi itu masih umum ya. Akbala wa adbaro itu belum dijelaskan mana urutannya. Jadi menarik ke depan ke belakang apakah yang mana. Nah, tapi dalam lanjutannya kan diperjelas bada'a bi muqaddami rosihi. Memulai dari depan kepala artinya menarik ke belakang dulu kan. Ya, memulai dengan depan kepala ya sampai ke tengkuk hatta apa dhahaba bihima ila qafahu ya summa radahuma ilal makani ladzi bada minhu. Kemudian mengembalikan ke tempat semula, menarik ke depan. Nah, praktek seperti itu menunjukkan yaitu semuanya dan itu dianggap satu kali. Jadi ini yang lebih kuat insya Allah. Jadi mengusap kuat itu sekali ya, berarti, apa namanya dan seluruh kepala bukan hanya sebagian. Dan juga bagi mazhab ya atau ulama yang membolehkan sebagian, kalau mengusap seluruhnya kan lebih baik. Ya, mengusap seluruhnya lebih baik menurut mereka. Jadi sudah usap saja semuanya. Jangan-jangan dia wajib ya semuanya dan itu yang kita kuatkan berdasarkan dalil-dalil ya kan daripada sebagian tapi kemudian ternyata belum melakukan kewajiban kan gitu. Yang sahudunaihi nah, mengusap kedua telinganya zahirahuma wa batinahuma baik bagian luar maupun bagian dalam telinga ya itu ada hadisnya jelas ya mencontohkan Nabi itu jadi mengusap telinga itu nyambung setelah mengusap kepala. Setelah mengusap kepala ya langsung ya jari telunjuk dimasukkan ke bagian dalam telinga dan bagian luarnya dibersihkan oleh jempol. Yang silo kodamai malkabain mencuci dua kaki bersama. Jadi sampai itu maksudnya bersama dengan dua mata kakinya. Aliumnya sumal yusro yang kanan kemudian yang kiri. Mata halili asabil kodamain ya disertai dengan menyela-nyela jari kaki. Ya jari kaki. Nah, itu tata cara wudhu secara umum ya, secara global. Nanti perlu dirinci lagi ya satu persatunya. Dan juga dibedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya. Allah alam sampai situ. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang berpendapat jika di tengah wudhu atau menuju seorang berhadas, misalnya biarkan maka itu tidak membatalkan wudhu karena ia belum disebut punya wudhu. Ya keliru ya karena kalau batal di pertengahan ya berarti gugur gitu ya wudhu yang sedang dia lakukan. Jadi harus memulai dari awal ya. Ya baik kita cukupkan ya. Syukran ala ikimikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.